Fasallu antum hakada. Maka berdoalah kamu demikian, kata Yesus. Abana ladzi fis samawat liyataqaddas ismuk. Bapa kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu. Liya'ti malakutuk litakun masyiatuk. Kama fis samai kadzalik alal ard. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Khubzana kafafana atinal yaum. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Waghfir lana dzunubana kama naghfiru nahnu aidan lil muthnibina ilaina. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Wala tudkhilna fit tajribah lakin najjina minasyirir. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Bil Masih Yesua Rabbuna. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami. Li anna lakal mulka wal quwata wal majda ilal abad. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Assalamualaikum Beshem Yeshua Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin saya Endrico Torolaki. Saya seorang apologet, YouTuber Kristen, dan saya siap untuk membela iman kita. First of all, aku pengen minta maaf kepada teman-teman karena selama 1 tahun ini aku tidak upload video sama sekali, tidak upload postingan sama sekali, tidak ada kabar sama sekali. Hilang entah di mana. Tapi ada kabar gembira dan sukacita selama 1 tahun ini. Tuhan memberikan banyak sekali jiwa yang tadinya nggak percaya kepada Yesus Kristus, kebingungan, akhirnya menjadi percaya. Dan bahkan beberapa di antara mereka memberi diri untuk dibaptis dan menjadi pengikut Kristus. Selama 1 tahun itu pun saya berpikir apakah harus saya lanjutkan channel ini atau harus saya stop. Tapi puji Tuhan, dengan jiwa-jiwa yang dimenangkan lewat channel ini, saya semakin semangat untuk memberitakan Injil di channel ini, untuk menyampaikan kabar baik di channel ini, untuk berapologet di channel ini, supaya mereka yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Saya nggak punya tujuan, jujur saja Bapak Ibu, tujuan untuk berdebat, untuk memenangkan debat. Tidak, I don't have any intention to win any debate at all. Tujuan saya buat channel ini supaya orang-orang yang tadinya tidak mengerti tentang Yesus, tentang Kristus, menjadi mengerti. Yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Karena kita terlalu banyak menghabiskan waktu, kita terlalu banyak menghabiskan energi kita untuk menjawab kepada orang-orang yang tidak mau tahu. Mereka bukan tidak tahu, mereka bukan tidak mengerti, tapi mereka tidak mau tahu dan tidak mau mengerti. Dan kita apologet, kita terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menjawab orang-orang seperti ini yang tidak mau tahu dan tidak mau mengerti. Dan saya tidak mau untuk menghabiskan waktu saya dan energi saya kepada mereka. Saya mau habiskan waktu saya untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa kepada Kristus. Banyak orang yang tadinya nggak ngerti tentang Yesus menjadi ngerti karena nonton channel itu. Itu tujuan saya. Dan karena saya lihat banyak sekali orang yang percaya lewat channel ini, saya putuskan untuk melanjutkan channel ini. Saya juga mau ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah berdonasi untuk channel ini. Jujur, uangnya belum saya pakai untuk pembelian alat-alat baru. Tapi saya pakai untuk perbaikan alat-alat lama. Jadi nggak beli alat baru, saya perbaiki alat-alat yang lama. Ya siapa tahu kalau ada berkat lebih nanti, saya bisa upgrade gear-gearnya, alat-alatnya supaya kualitas video channel ini bisa lebih baik lagi. Karena kualitas video akan menentukan audiensnya juga. Saya harap suatu saat nanti saya bisa perbaiki dan upgrade semua ini. Jadi terima kasih buat donasinya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, tanpa berlama-lama ayo kita bahas pembahasannya akan kita bahas pada kali ini. Banyak sekali orang muslim yang kebingungan. Mereka jelas kebingungan. Kenapa orang Kristen memanggil Tuhannya sebagai Bapa? Apakah kita itu beranak dari Tuhan atau bagaimana? Mereka kebingungan kenapa kita berdoa Bapa kami yang tadi saya ucapkan di awal. Abana ladzi fis samawat, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Avenu syabashamaim, Bapa kami dalam kerajaan sorga. Kenapa kita menyebut Tuhan sebagai Bapa? Kenapa kita memanggil Dia sebagai Aba, sebagai Bapa? Singkatnya, ada 3 alasan kenapa kita memanggil Tuhan sebagai Bapa.
Alasan yang pertama adalah kita meneruskan tradisi Yahudi. Jadi konsep Allah sebagai Bapa ini bukanlah konsep yang baru ada ketika kekristenan lahir. No. Konsep Allah sebagai Bapa ini sebenarnya sudah ditradisikan di dalam agama Yahudi. Contohnya kita bisa lihat doa yang seringkali diucapkan waktu Yom Kippur di dalam agama Yahudi atau di dalam perayaan-perayaan yang lain. Ada doa namanya doa Avinu Malkeinu. Avinu artinya Bapa kami, Malkeinu artinya Raja kami. Nah, bagaimana doa Avinu Malkeinu? Begini doanya. Nah, doa ini dimulai dengan kata Avinu Malkeinu, Ein lanu melech. Avinu artinya Bapa kami, Malkeinu artinya Raja kami, Ein lanu melech. Kami nggak punya raja, Elah, kecuali engkau, kecuali Elah Ata, kecuali Tuhan. Jadi konsep Avinu, Bapa kami ini sudah ada jauh sebelum kekristenan. Dan kita orang-orang Kristen mengadopsinya. Sama seperti kita mengadopsi kata Maranatha. Maranatha, Tuhan datanglah. Kita adopsi itu dari agama Yahudi. Dan menjadi doa yang seringkali kita ucapkan di dalam tradisi-tradisi gereja. Maranatha. Dan sama hal dengan kata Avinu, Bapa kami, ini juga yang kita adopsi di dalam kekristenan. Yesus sebagai orang Yahudi, dia mengajarkan hal yang sama. Memanggil Tuhan sebagai Bapa. Avinu Sheba Shemaim, Bapa kami di dalam kerajaan sorga. Tapi meskipun kita mengadopsi dari agama Yahudi, ada beberapa perbedaan yang fundamental, yang mendasar. Kenapa kita memanggil Tuhan sebagai Bapa. Dan itu akan dijelaskan di poin kedua dan yang ketiga. Alasan yang kedua kenapa kita memanggil Tuhan sebagai Bapa adalah karena kita memiliki relasi sebagai anak, sebagai Bapa. Dalam Yohanes 1 ayat 12 dijelaskan, dan barang siapa yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Jadi orang-orang yang percaya dalam nama Yesus menjadi anak-anak Allah. Apakah ini berarti bahwa kita mendiskreditkan Tuhan? Enggak, kita tidak mendiskreditkan Tuhan. Dan ini juga enggak berarti Tuhannya orang Kristen itu beranak. Itu enggak berarti Tuhan butuh bidan seperti kata Habib Rizik. Itu tidak berarti bahwa Tuhan itu hamil dan punya anak. No. Hubungan antara orang Kristen sebagai anak dan Tuhan sebagai Bapa, ini adalah hubungan relasional gitu. Jadi anak dan Bapa. Agama-agama lain mungkin tidak bisa memahami konsep ini karena konsep Tuhan di dalam agama-agama mereka adalah transcendent. Artinya Tuhan tuh jauh banget. Dia terlalu jauh untuk digapai. Tapi dalam kekristenan, ketika kematian Yesus di atas kayu salib, tirai terbelah dua, itu menandakan bahwa kita sebagai orang Kristen bisa langsung untuk bertemu dengan Bapa, muka dengan muka. Bisa berdoa di mana saja, di mobil, di tempat makan, di rumah, di kamar tidur, di mana saja teman-teman. Kita tidak perlu harus ada karpet, harus ada gerakan tertentu, harus ada ritual tertentu untuk bertemu dengan Sang Bapa kita. Sama seperti halnya kita sebagai anak bertemu dengan bapak kita, dengan orang tua kita, dengan ayah kita, dengan papa kandung kita. Itu sama halnya dengan orang Kristen ingin bertemu dengan Bapa di surga. Sangat dekat, so close, sangat dekat. Dan inilah perbedaan dengan agama-agama yang lain. Kalau agama lain berdoa kepada Tuhan, mereka harus berteriak-teriak, harus mungkin pakai toa, harus mungkin suaranya keras. Tidak dengan orang Kristen. Kita bisa berdoa kepada Bapa di surga dengan tersembunyi, di tempat yang tersembunyi. Yesus sendiri mengatakan, jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah di tempat tersembunyi. Artinya Tuhan dan kita itu relasinya dekat. Relasinya antara Bapa dan anak begitu dekat. Sehingga kita bisa menemuinya kapan saja dan di mana saja.
Alasan yang ketiga yang tidak kalah penting adalah orang Kristen adalah ahli warisnya Kristus. Ketika kita jadi anak-anak Allah, kita menjadi ahli warisnya Allah. Waktu kita menjadi anak-anak Nabi Adam, anak Siti Hawa, anak-anak Adam dan Hawa, kita mewarisi dosa mereka. Dosa yang mereka lakukan bertahun-tahun, beribu-ribu, berjuta-juta tahun yang lalu. Kita warisi itu. Dan hukuman atas dosa kita harus mati. Kita harus masuk neraka. Intinya gitu. Kita harus mati, kematian kekal. Itu adalah hukuman karena kita mewarisi dosanya dia, dosanya Adam. Tapi sebagai pewaris Kristus, kita mewarisi kehidupan kekal. Tadinya kematian kekal, sekarang kita mewarisi kehidupan kekal. Dan itulah alasan kita memanggil dia sebagai Bapa, karena kita mendapatkan warisannya, yaitu kehidupan kekal, kehidupan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Jadi singkatnya itu ada 3 alasan kenapa kita memanggil Tuhan sebagai Bapa. Yang pertama, tradisi Yahudi yang kita adopsi dan kita terus laksanakan. Dan yang kedua adalah relasi kita dengan Allah sebagai Bapa dan Anak. Dan yang ketiga adalah karena kita mewarisi warisan dari Allah, yaitu kehidupan kekal dan janji-janjinya. Demikian penjelasanku, aku harap jelas dan dapat memberkati teman-teman yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum beshem Yeshua Hamasiah. Salam sopan santuy. Dadah.